Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, oke. Pembahasan kita pada video kali ini adalah menentukan gaya bahasa tokoh di dalam cerita. Nah, jadi perlu kita perhatikan ya, bahwasanya kita dalam membuat sebuah cerita, kita itu perlu menentukan yang namanya gaya bahasa atau simpelnya logat ya, logat. Jadi gaya bahasa atau logat yang akan dipakai oleh tokoh utama yang ada di dalam cerita ya. Jadi kayak semisal gini, semisal kalau orang Sunda itu kan bilangnya saya atau aku itu aing itu saya gitu. Terus kalau orang Jakarta atau orang Betawi itu bilangnya kan lo gue gitu kan. Nah, jadi dalam sebuah cerita kita akan menggunakan gaya bahasa yang seperti apa, kita akan menggunakan logat yang seperti apa gitu. Terus apakah boleh kita mencampurkan gaya bahasa, misalnya gaya bahasa atau logatnya orang Jawa, orang Sunda, orang Betawi, orang Madura, terus orang Kalimantan misalnya, atau orang luar negeri misalnya, lalu dicampur adukkan dalam satu naskah ya, satu cerita. Itu boleh nggak sih? Atau kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing di dalam cerita kita, kayak gitu boleh nggak? Ya boleh lah, masa enggak ya kan. Jadi setahu saya itu memang boleh ya teman-teman, kita mencampurkan bahasa dalam satu cerita, dalam satu novel ya kan. Itu setahu saya boleh ya kan, kita memasukkan bahasa daerah misalnya di dalam cerita kita menggunakan atau mencampurkan bahasa Jawa misalnya, kita masukkan bahasa Madura misalnya, atau kita masukkan bahasanya orang Aceh misalnya, karena kebetulan di dalamnya ada tokoh orang Aceh misalnya. Itu apakah boleh? Itu boleh ya. Jadi kita memasukkan istilah-istilah bahasa daerah ke dalam naskah kita. Yang penting kita kasih arti lah, kalimat ini atau dialek ini atau istilah ini artinya itu begini, kurang lebih seperti ini gitu. Atau pakai bahasa luar, kita memasukkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Perancis, bahasa apa saja ke dalam cerita kita, asalkan kita menjelaskan ini dialognya maksudnya seperti ini, artinya seperti ini. Kita jelaskan biar pembaca itu paham. Ini maksudnya itu dialognya seperti ini. Si tokoh utama berbicara dengan orang daerah, misalnya orang daerah Aceh, orang Jawa, orang Madura. Nah, intinya pembicaraannya itu seperti ini gitu. Kita harus menjelaskan seperti itu. Semisal lagi ya, contoh lagi, kita menggunakan bahasa lo gue dicampur dengan saya, anda, kami gitu. Itu apakah boleh? Itu tetap boleh, masih boleh teman-teman. Karena gini, kita kan misalnya pakai logatnya lebih dominan lo gue misalnya 75% dialognya pakai logat lo gue ya kan. Terus misalnya tokohnya itu misalnya ya namanya Lina, si cewek bernama Lina, itu dia anak yang masih duduk di bangku SMA, dia logatnya ke teman itu lo gue. Nah, lalu kita campurkan dengan bahasa saya, anda. Nah, kita campurkan bahasa Indonesia yang baku lah. Apakah boleh? Boleh ya. Semisal si Lina, si tokoh utama bernama Lina ini sedang berdialog dengan gurunya, ya masa pakai bahasa pak lu hari ini masuk enggak, kan enggak sopan kan enggak enak kan dibaca kan. Ya pasti pakai bahasa anda, saya gitu. Misalnya pak, apakah anda hari ini ada tugas? Pak, apakah anda apa gitu ya kan. Ya, itu kan pakai bahasa anda, saya, kami gitu. Itu hanya contoh ya teman-teman.
Nah, jadi eh, bahasa lo gue dicampur dengan anda, saya, kami itu boleh ya. Ya tergantung dialognya dengan siapa gitu. Jadi itu ya, mencampurkan gaya bahasa lo gue, anda, kami, saya, atau pakai bahasa daerah yang lain, daerah Sunda, daerah Jawa, daerah Madura, atau daerah lain, atau mungkin bahasa luar negeri ya, itu dicampurkan ke naskah kita itu boleh, asalkan pembaca nanti tetap paham alurnya bagaimana, intinya itu seperti apa, dialognya, ranahnya mau kemana. Nah, oke teman-teman, itu tadi sedikit pembahasan kita hari ini ya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.